Ada bayangan mafia peradilan. Bekas Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Inikah bagian dari mafia peradilan? Keterlibatan Rudi bisa jadi indikasi mafia peradilan mengakar, terutama di Pengadilan Negeri atau PN Surabaya. Kasus yang membelit Rudi merupakan rangkaian dari terungkapnya dugaan mafia peradilan dalam kasus pembebasan Ronald Tanur, terdakwa perkara kekerasan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti, kekasih Ronald, Oktober 2023. Sebelumnya 3 hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald pada Juli 2024 juga ditangkap dan diadili. Rudi yang menyusul koleganya bagi publik juga menggambarkan masih adanya mafia peradilan, perdagangan keadilan, dan hakim yang tidak jera menerima suap. Apalagi dari kasus pembebasan Ronald itu juga terungkap dugaan kasus mafia peradilan yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA Zarof Rikar yang memiliki uang hampir 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di rumahnya. Di rumah Rudi juga ditemukan uang 21 miliar rupiah yang diduga terkait kasus Tanur. Pengungkapan dugaan mafia peradilan yang melibatkan sejumlah pejabat pengadilan dari pengadilan tingkat pertama hingga MA membuka luka lama rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Penangkapan dan pengadilan terhadap aparat pengadilan berdasarkan temuan dari kasus pembebasan Ronald menunjukkan betapa korupsi dalam sistem peradilan di negeri ini masih mengakar kuat. Kejadian ini tidak hanya mencoreng nama lembaga peradilan, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Apalagi kasus yang terungkap di Surabaya itu bukanlah yang pertama. Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan kerap menyeret hakim hingga pejabat MA dalam jeratan kasus suap dan korupsi. Namun, meski hukuman telah dijatuhkan, perilaku serupa terus terulang. Mafia peradilan tidak hanya melibatkan hakim, tetapi juga oknum advokat, panitera, dan pihak yang tega memperdagangkan keadilan demi keuntungan pribadi. Ironisnya, peradilan belum menjadi benteng terakhir penegakan keadilan, bahkan kerap menjadi ladang subur praktik jual beli hukum. Kepercayaan publik terhadap pengadilan semakin terkikis. Rasa tidak adil yang dirasakan publik tidak hanya berasal dari putusan yang mencederai hati nurani, tapi juga dari keadilan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Kini saatnya MA bersama pemerintah mengambil langkah tegas memperbaiki wajah peradilan kita. Pengungkapan kasus ini harus menjadi momentum mereformasi institusi peradilan secara menyeluruh, perbaikan etika, pengawasan internal yang ketat, dan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Penting pula membangun sistem yang lebih transparan dan terbuka. Publik harus dapat memantau peradilan untuk mencegah praktik tercela. Jangan biarkan mafia peradilan terus membayangi. Saudara, saatnya kita simak informasi apa saja di Harian Kompas hari ini, edisi 17 Januari 2025. Ini kita lihat terdapat foto berita dan juga judul besar yang saling berkaitan. Ini terkait dengan gencatan senjata di jalur Gaza terancam. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas mengubah-ubah kesepakatan Hamas dan membantah serta menuduh Netanyahu untuk membuat-buat alasan. Ini sebenarnya menjadi kabar baik, namun beberapa jam setelah diumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Hamas di jalur Gaza dan Israel sudah terancam. Kabinet Israel tidak kunjung meratifikasi kesepakatan itu dalam sidang yang dijadwalkan digelar pada hari Kamis kemarin. Perdana Menteri Israel ini menuduh bahwa Hamas tidak serius dengan mengubah-ubah syarat kesepakatan sehingga sidang kabinet tidak bisa digelar.
Ini merupakan sorak-sorai bagaimana warga Palestina merayakan pengumuman gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Khan Yunis di jalur Gaza Tengah pada hari Rabu lalu. Baik, kita tinggalkan informasi dari mancanegara, kita bergeser ke sebelah kiri terkait dengan Munas Kadin. Presiden optimistis pertumbuhan 8%. Presiden Prabowo Subianto, saudara, mendorong para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia untuk terus bersatu dan lebih aktif membangun infrastruktur. Prabowo juga optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai lebih dari 8%. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada hari Kamis kemarin di Jakarta. Selain itu ada sorotan lainnya, kita bergeser ke bagian sebelah kiri bawah terkait pertumbuhan ekonomi, realitas kemiskinan lebih tinggi dari data. Pemerintah mengklaim angka kemiskinan di Indonesia dapat ditekan hingga titik terendah sepanjang sejarah. Namun kenyataan lebih pahit dari itu, saudara. Angka kemiskinan seolah-olah turun drastis karena standar yang dipakai untuk mengukur kemiskinan tidak pernah dinaikkan selama 26 tahun. Realitasnya, jumlah penduduk miskin Republik Indonesia semestinya jauh lebih banyak dari yang terekam di data pemerintah. Itu dia informasi di halaman muka. Kita bergeser ke halaman 15. Ini terkait dengan peristiwa kebakaran kemarin. 4 jasad ditemukan di Glodok Plaza. Tim gabungan masih menyusuri Glodok Plaza yang hangus terbakar untuk mencari korban hilang. Dari 9 orang hilang, 4 ditemukan tewas. Mereka ditemukan setelah petugas menyisir lantai mal yang terbakar dan hingga kini pencarian korban masih akan berlangsung karena ada 9 orang yang dilaporkan hilang. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kebakaran. Beberapa orang saksi akan diperiksa, termasuk 9 orang pekerja yang berhasil dievakuasi dari lantai 9 gedung. Informasi terkait juga pencarian korban yang hilang di Glodok Plaza ini akan kami sampaikan kepada Anda usai jeda di paruh akhir Kompas Pagi. Informasi lainnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit di hari ini di hari Jumat 17 Januari 2025.